Hari ini 2 Oktober 2024 saya balik dengan pembahasan di XAUUSD. Kita akan perhatikan dari Saxo terlebih dahulu as usual. Kita ngomongin teknikal dulu ya, sebelum nanti saya akan ngomongin secara geopolitik yang terjadi di kawasan yang berkonflik. Ini yang saya bilang kemarin, napas segar bagi para seller. Kenapa? Ya karena sudah mulai pembentukan base baru. Menarik kita perhatikan dan teman-teman juga bisa ngeliat ya di sini dia close selalu di bawah. Ya, still strong 2665, 2673 still strong untuk mempertahankan. Tentunya 2673 sih. 2673-nya still strong untuk bisa mempertahankan agar gold nggak lebih tinggi daripada harga tersebut ya. Always, teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya saya ubah ini jadi garis, this is the highest level, close position highest levelnya. Karena dia memang boleh volatility sampai 2685, di sini 2674, di sini 2673, but always close below that. Mentok-mentok di 2673 only. Artinya 2673 still strong, masih menjadi salah satu area resistance yang paling kuat dan menjadi area sell yang mungkin saya akan berikan kepada kalian. Kita ngomongin PDH PDL, teman-teman lihat di sini PDH-nya 2673, means ini memang area nanti sell yang paling oke. Lowest-nya dia ada di 2632. Jauh banget ya 2632 karena harga sekarang itu baru masih di 2654.9. Ya. Jadi kalau kita ngomongin di sini ya teman-teman bisa perhatikan ada perlambatan dari para buyer tentu. Teman-teman bisa lihat dorongannya buyer kenceng, lalu ketahan lagi dalam pembentukan yang sama. Sama seperti pembentukan yang ada di September awal ini ya. Ketahan, baru dia bullish. Ketahan, dan we never know apakah dia akan lanjut bullish atau dia akan drop signifikan ke base-base sebelum-sebelumnya. Begitu. Jadi sekarang buy dan sell still oke. Kita bisa ngeliat perlambatan pada buyernya. Jadi there's a big chances kalau misalnya bisa close dalam momentum drop. Jadi bisa ada penguatan seller lagi. Balik kita ke Oanda, kita ngomongin di H4. Kalau misalnya kita ngomongin di H4 sendiri ya, ini kan teman-teman bisa ngelihat pembentukannya, the highest level di sini sama tadi 2680-an ya, teman-teman bisa ngelihat. Dengan di sini dia nggak berhasil membentuk yang namanya higher high. Ya, dia nggak berhasil membentuk yang namanya higher high. Di sini high, dia drop, di sini dia nggak berhasil strong lebih tinggi daripada sebelumnya. Artinya apa ya? Sudah mulai ada perlambatan. Nah, perlambatan-perlambatan seperti inilah yang dibutuhkan oleh para seller. Why? Karena dengan adanya perlambatan dalam pergerakannya XAUUSD itu memberikan peluang bagi kita entry sell. Dan teman-teman lihat di sini ya, drop, ketahan, bullish dan bullishnya kenceng nih. Naik. Ini ada di harga 2632. Ya, which is yang kemarin menjadi PDL-nya. Jadi sama kita sekarang bisa ngelihat ada di 2670, 2673, 2632 sebagai patokan kita di H4 juga. Now talk di H1. Kenapa ngomong di H1? Karena ini adalah area trade kita. Yang pertama adalah saya akan tunjukkan dulu pergerakan dari garis. Ya, teman-teman bisa ngelihat always close below, selalu close lebih rendah, sih. Selalu nge-close lebih rendah. Kapan kita tahu dia nggak akan nge-close lebih rendah? Ya tentu waktu nanti dia berhasil breakout on that level. Sekarang hapus dulu. Ya, di sini teman-teman bisa ngelihat always close below, selalu close lebih rendah. Artinya sellernya jauh lebih kuat. Ya. Seller jauh lebih kuat walaupun dia banyak banget di sini teman-teman lihat up and up, selalu ada liquidity grabnya, volatility seperti tail ini, namun dia selalu close jauh lebih bawah. Oke. Dan di sini teman-teman lihat ya, gambarnya sih sebenarnya bisa kita perhatikan sebagai flag pattern. Ya, kita bisa ngomongin di sini ada flag pattern. So there's a big chances kalau misalnya dia berhasil breakout on that level, dia berhasil break this one. Jadi up, di sini dia break, continue for going up. Nah, jadi kita hanya bisa ngapain sekarang? Marking all the little zone. Kita ngomongin the highest levelnya di hari ini aja. Di mana sih highest levelnya di hari ini aja? Ini Rabu, ya Rabu 2 Oktober. Di sini kita ngomongin berarti ini kan 0000. Nah, ini jam 00-nya. Ya, ini highest levelnya jauh sebenarnya teman-teman ya. Tapi kita ngambil yang paling dekatnya aja, yang paling banyak, yang paling dekatnya dulu. This one dan this one. Nah, dua ini. Ini adalah area yang paling dekat banget. Ini ada di 2668, 26634. 26608, 26635. Berarti kalau misalnya saya bulatin jadi 2661, 2664. Ya, di sini. Berarti 2661, 2664. Ini dulu yang pertama. Ya, ini adalah area pertama yang paling dekat banget dengan si XAUUSD. Ya, sekarang teman-teman bisa perhatikan juga di sini ada yang nahan. Ya, dia drop lalu ketahan di sini. Potential engulfing, we never know. Kalau misalnya ini potential engulfing, artinya ada dorongan yang lebih bagus lagi ke depannya. Tapi yang paling penting sekarang kita perhatikan adalah bahwa pembentukan di sini sideways dan nggak menarik.
sama sekali nggak menarik. Kita butuh momentum, kita butuh dorongan-dorongan, kita butuh gambaran yang seperti ini ya untuk bullishnya. Sedangkan untuk bearishnya ya tentu mereka butuh untuk breakout on that level, selalu mengalami penurunan. Nah, kita ngomongin, kita marking dulu. Ini saya hapus dulu 2651 2648. Nah, saya akan tunjukkan area sell yang oke, tentu 2671 2673, tentu 2677 2679. Area sell paling oke. Ya, 2671 2673, 2677 2679. The only better option kita untuk nge-sell. Sedangkan untuk nge-buy di mana? Nge-buy paling dekat menurut saya, ya ini kan sebenarnya masih ketahan ya. Kita masih ngeliat ya baru closing H4, belum ada ngeliat gambar-gambar yang lain. Tapi at least kita bisa ngeliat dalam time frame yang lebih kecil di M15. See. So 2645, 2643 ini adalah salah satu area yang saya patokin juga sebagai area buy. Dan this one 2651, 2648. Tadi teman-teman lihat sendiri kan, saya sudah marking sebenarnya. Cuma karena di H1 kelihatannya nggak gitu jelas, jadi memang harus ngambilnya di time frame yang lebih kecil. 2651, 2648. Ini adalah salah satu area di M15 yang bisa kita jadikan patokan. Selama dia nggak break, simple ya. Kalau misalnya di sini adalah selama dia nggak break si 2650-nya. Kenapa 2650? Karena dia close di 2650. Dia selalu nahan di 2650. Jadi selama nggak break 2650, ini adalah area paling terbaik untuk buy kita bolak-balik. 51 sampai 48. Zone lebar ya. Itu zone lebar banget, almost berapa tuh? 30 pips. 30 sampai 40 pips. Zone sangat amat lebar, saya akui. Dan hanya bisa dimanfaatkan bolak-balik. Oke, itu dulu. 2661, 2664 ini adalah area atas. Apakah bisa nge-sell di 2661, 2664? Jawabannya bisa. But that's actually the same sama seperti 2651, 2648. Kedua zone ini hanyalah zone sideways yang kita manfaatkan sebagai scalping. Jadi buy scalping dan sell scalping. Kenapa? Karena if dia break 2661, 2664, maka dia strong 2671 yang dimana kita akan makan high risk di sana. Begitu. Dan 2651, 2648 ini adalah area paling bawahnya, the below. Ya, the lowest one yang pada saat ini kita bisa patok. Seandainya 2648 dia breakout, nggak jauh, hanya 30 pips hanya dari pergerakan tersebut kita akan masuk di 2645, 2643. Ya, jadi tanpa ada dorongan apapun, market nggak menarik. Kita tuh butuh market yang begini, teman-teman. Kita tuh perlu market yang geraknya seperti ini. Naik, atau dia turun gitu. Kalau misalnya dia sudah mulai ranging seperti ini kita akan ditahan lama sampai dia rilis news. Dan ingat ya, malam hari ini akan ada news yang lumayan signifikan, in my honest opinion, yaitu kita akan masuk di ADP, Non-Farm Employment Change. Ya, jadi ini adalah salah satu news yang patut untuk kita perhatikan di malam hari ini. Selebihnya tentu nanti akan ada NFP, ya teman-teman tahu sendiri. Jadi menurut saya ini tinggal di marking aja, 661, 664 sebagai sell scalping zone, 5148 sebagai buy scalping zone, 4543, 7173, 7779 sebagai area high risk. Medium risk masih sama, nggak pernah berubah dari kemarin-kemarin. Medium risk buy saya 2616, 2614 ya. Ini kemarin kita buy 2625, 2623 ya, teman-teman lihat sendiri profitnya. Untuk area sell paling atas, paling medium risk itu adalah 8385. Hanya itu patokan saya sejauh ini. Karena nggak ada perubahan yang signifikan, masih sama aja seperti kemarin. Jadi teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan metode yang kalian jalankan. Teman-teman di GrowCow, nothing to be worried about, karena saya akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Oke, thank you.